Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa berkumpul bersama di Masjid Ar-Rahmah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ceramah singkat. Atur nuhun Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin tetangga itu pengumuman ada yang sudah dipanggil oleh Allah. Iya. Hanya kita menunggu ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan kalaupun kita dipanggil oleh Allah, semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang saya. Maka pada kesempatan ini saya mencari tema, mudah-mudahan ini sangat berguna. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apa enggak terbalik ini? Harusnya kita yang merindukan surga ya. Tapi ini surga yang merindukan kita. Ya. Mudah-mudahan ini termasuk para jamaah yang ada di sini itu orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kira-kira senang nggak kalau masuk surga? Senang. Wah, nggak terbayang Bu seperti apa. Kita surga dunia aja udah senangnya bukan main, padahal hanya beberapa waktu saja, sekejap. Tetapi kita dirindukan surga. Surga itu sangat mahal. Kalau seluruh amal perbuatan kita, amal baik kita, sedekah jariah kita, jutaan miliaran itu nggak sanggup untuk menebus kita bisa masuk surga. Karena apa? Di surga itu kekal selama-lamanya. Ya, tapi kekalnya di surga tidak sama dengan kekalnya Allah. Asalnya surga itu memang kekal, tapi kekalnya tidak seperti Allah. Surga itu dikekalkan oleh Allah. Karena selain Allah nggak ada yang kekal. Maka surga itu kekal, dikekalkan oleh Allah. Ini sudah lama nggak ketemu ini. Kayaknya bukan hanya dirindukan surga, saya juga rindu ke sini. Ya. Sudah lama, 2 bulan baru ketemu sekali. Rasanya sono gitu. Kepingin bisa ketemu gitu. Kalau ketemu dan keadaan sehat aja itu sudah senang. Ya. Oleh karena itu, biasa sebagaimana kita laksanakan sebelum kita mulai yang intinya, kita membaca sholawat dulu. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Rasul, nanti akan bersama-sama dengan Rasul. Banyak-banyaklah membaca sholawat. Ibu senang baca sholawat? Senang. Saya mencoba bismillah. Yang mudah saja.
Salatullah salamullahi ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Biasa Bu? Oh lagamna kumaha? Oh. Oh. Lagamna abdi mendakan ya. Ya. Eno biasa kan Salatullah salamullah gitu kan? Ya. Nah, itu lagu Yasin Habibillah. Nah, itu lagamnya lagam. Jangan keras-keras. Ya. Saya cari lagam yang lagamnya agak sedikit jarang dipakai. Ya maklumlah. Kata Pak Tutuk cari kemajuan katanya. Ya, itu ceritanya gitu. Ada lagi misalkan Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ulangi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Unik nah. Nah, kalau yang sholatullah ini itu sering dilagamkan kalau sedang al-barjanji bersama-sama dengan teman-teman. Itu waktu saya masih remaja. Ya, sekolah SMA lah waktu itu. Sekarang udah umur 65 tahun, berarti udah 50 tahun yang lalu. Nah yang tadi itu yang pertama itu saya cari lagam di yang sudah pada ngeprank lah gitu. Coba cari yang baru. Kalau yang baru itu pelajari, nanti bisa, pasti bisa. Syaratnya yaitu harus senang dengarnya. Kalau orang senang itu mudah, Bu. Betul? Betul. Coba ulangi ya. Salatullah salamullahi ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah.
bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah ilahi salli salimil ummah minal afwati wan nikmah ilahi salli salimil ummah minal afwati wan nikmah wa minha wa min ummah lil badri ya Allah salatullah salamullahi ala taha rasulillah salatullah salamullahi ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masih banyak lagi, Bu. Ada yang terlupa? Ada yang ketika Nabi Muhammad pada waktu dilahirkan bulan apa, Bu? Rabiul Awal. Nah, itu sholawatnya ada juga. Saya coba ya. Bismillah. Ulidal musyaru fi rabi'il awali wal qadu yafat wal kawakib tanjali wulidal musyaru fi rabi'il awali wal qadu yafat wal kawakib tanjali wal qadu yafat wal kawakib tanjali. Biasa, Bu? Oh. Ya. Atau nanti kalau itu saya coba saya tulis ya. Ya. Oh ya, di fotokopi. Oke. Insya Allah nanti ya berikutnya ya. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan. Ini untuk uji coba dulu biar dengar dulu gitu maksudnya. Nanti kalau dengar kan, oh ya enak kan mau belajar gitu. Saya ulangi ya, Bu ya. Ulidal musyarraf fi rabi'il awali wal qalbu yafat
والكواكب تنجلي ولد المشعر في ربيع الأول والقلب يخفق والكواكب تنجلي والقلب يخفق والكواكب تنجلي يا نفس ذي المنى واستبشري وتنام يا نفس ذي المنى واستبشري وتنام هذا الحبيب وهذا خاتم رسلي هذا الحبيب وهذا خاتم رسلي والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشعر في ربيع الأول والقلب يفاق والكواكب تنجلي ولد المشعر في ربيع الأول والقلب يفاق والكواكب تنجلي والقلب يفاق والكواكب تنجلي. Ya. Kersa Bu? Nah, insya Allah Bu ya. Kayak pertemuan salah jenak. Ya. Kadang-kadang rindu kalau enggak. Ya. Ya, baiklah. Hadirin Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah untuk yang intinya adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Iya. Bukan salah, lupa. Ya. Memang manusia itu tempatnya lupa kan? Salah. Ya. Tapi kalau salah diingatkan ulah ambeknya. Ya. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Ingin masuk surga? Benar? Yakin? Coba. Fi syari rabi'in qad bada nurul ala fa ya habada badram bidakal hima yutla ana rabbil akmanu syarqa wa mariba. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya insan yang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tuh, nah, masuk surga itu mahal. Betul Bu. Tidak akan mungkin amal kita bisa untuk menebus, membayar kita masuk surga. Tapi kita masuk surga setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhkan berbagai yang dilarang, menjalankan perintahnya, menjaga berbagai amal yang tidak terpuji, sikap perilakunya terpuji, kemudian kita tetap taat,
baru datang rahmat Allah. Nah, dengan rahmat Allah itulah kita akan masuk surganya Allah. Ya. Jadi kalau bukan rahmat Allah, nggak mungkin bisa. Karena orang masuk surga itu yaitu dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis disebutkan al-jannatu mustaqafatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu artinya surga, mustaqafatun merindukan. Mustaqafatun surga itu merindukan. Siapa yang dirindukan itu? Ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Tapi kita termasuk atau enggak, saya belum tahu ini. Yang pertama, al-awwalu talil Qur'ani. Talil Qur'ani, atau dalam bahasa lain yang gampang, qoril Qur'ani, orang yang senang gemar membaca Al-Quran. Ibu senang baca Quran? Betul? Sudah benar bacanya belum? Oh belum. Oh belajar, bagus. Tajwidnya sudah bagus belum? Belajar lagi, artinya tahu? Belajar. Semua belajar, betul. Karena semua harus dipelajari. Kalau kita gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, itu golongan pertama, Bu. Kenapa yang dirindukan yang pertama golongan orang yang senang baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah satu-satunya adalah pedoman hidup bagi umat manusia untuk mendapatkan petunjuk Allah, menuju jalan yang benar dan mencari keridhaan Allah. Itu Al-Quran. Kita tiap hari baca Quran, betul? Sudah khatam Quran belum? Belum. Harus Al-Quran itu kita baca yang benar, ya. Talil Qur'ana tartila warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu enak, bacanya benar, jelas. Nah, menurut ahli tajwidnya. Iya, kalau baca Al-Qur'annya benar, bagus, enak. Betul nggak? Kalau saya baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, bagus? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bagus? Bagus sarang ibu-ibu. Bagus abdi sekedik nih. Kalau bacanya bagus, itu didengar enak. Misalkan ya, tapi saya bukan menjelekan ya, tapi untuk perbandingan aja. Kalau kita misalkan aja sholat berjamaah, yang imamnya itu baca Al-Qur'annya bagus, suratnya panjang, tapi kelihatannya sebentar, betul nggak? Betul, karena apa? Enak didengar, nyaman rasanya, betul? Ya.
Maka Al-Quran itu bacalah dengan tartil, ya, dengan ilmu tajwid. Karena banyak sekali Bu, saya dengar kelihatannya benar, tapi belum benar itu. Contohnya saja dalam surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un, betul nggak? Tuh, berarti telinganya ini belum tajam. Wa yamna'unal ma'un, betul salah? Betul salah? Salah, yang di belakang itu bukan ain. Harusnya wa yamna'unal ma'un, pakai ain bukan ma'un. Ma'u itu artinya air. Nanti salah arti. Maka membaca salah huruf menjadi salah arti. Inilah pentingnya membaca Al-Quran, ya. Al-Quran itu kalau dibaca benar-benar bagus, itu bisa menjadi obat, Bu. Menjadi obat, bisa menjadi rahmat, dan juga menjadi petunjuk, ya. Jangan diragukan lagi isi Al-Quran, ya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, ya, pelita hati di dalam kegelapan, ya, peringatan bagi orang yang durhaka, orang yang takwa dalam Al-Quran, pada yang gaib ia beriman, pada yang gaib ia beriman. Mereka mendapat petunjuk Tuhannya, mereka meroleh hidup bahagia, mereka senang tiada sengsara di alam fana dan alam baka. Kalau dalam nyanyian tadi ada berapa, Bu? Walaupun belum lengkap ya isi Al-Quran, coba dengarkan lagi. Jangan diragukan lagi isi Al-Quran, ya, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, ya, pelita hati di dalam kegelapan, ya, peringatan bagi orang yang durhaka. Ada berapa, Bu, tadi isinya? Ada satu, hudal lil petunjuk bagi orang yang takwa. Yang kedua, pelita hati, penerang, cahaya, nurul qalbi, ya, petunjuk di dalam kegelapan, ya. Yang ketiganya, adzikro, peringatan bagi orang-orang yang durhaka, ya. Jadi ada janji dan ancamannya. Janjinya adalah pahala dan surga bagi yang beramal baik, beriman dan bertakwa kepada Allah, dan janjinya siksa dan neraka bagi orang-orang yang durhaka.
itu Al-Quran. Kalau memang yang pertama adalah hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan surga itu dalam Al-Quran, Al-Jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga itu sudah diciptakan oleh Allah, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ada ayat lagi yang menjelaskan Al-Jannatu u'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Surga itu dijanjikan oleh Allah, sudah diciptakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang tingkatan Bu dalam Al-Quran itu, kalau orang yang beriman dengan yang bertakwa itu kira-kira tinggi yang mana? Enggak sama Bu, ada yang lebih tinggi, orang yang beriman atau yang bertakwa? Ya? Ya, beriman, bertakwa. Tingkatannya itu apa, tinggi beriman atau tinggi bertakwa? Nah sekarang harus tahu dulu, kalau orang yang beriman itu artinya meyakini ke dalam hatinya kan bahwa Allah itu ada, itu meyakini ya. Kalau orang bertakwa menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Sekarang saya tanya lagi, kalau orang yang beriman ada yang enggak sholat, ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada orang yang membuat kerusakan, ada enggak? Ada. Ada yang berani pada orang tua, ada enggak? Ada yang korupsi, ada enggak? Betul? Tapi kalau orang yang bertakwa itu kan menjauhi segala larangannya, menjalankan perintahnya. Kalau mau korupsi nggak mau dia, kalau benar-benar bertakwa. Kalau sedang korupsi itu imannya lagi hilang tuh, hampir nggak tahu kemana. Iya, bertakwa itu bukan hanya di masjid, bukan di tempat majelis taklim, bukan di sekolah, tapi ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian berada. Di masjid rajin sholatnya, hajinya, bertakwa, berarti wah imannya bagus di masjid. Belum tentu nanti pergi ke pasar, tahu-tahu ketinggalan di pasar. Ada nggak orang yang ke pasar kemudian belanja, kok ngambil barang di pasar? Ada nggak? Ada. Di supermarket ada Bu? Ada. Kok banyak? Ada. Ada juga disebut darmaji. Tahu? Apa artinya? Dahar 5 ngawu hiji. Ya. Ya. Jadi yang seperti itu orang beriman itu belum tentu bertakwa. Ya, karena apa? Memang percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, hari kiamat. Tapi perbuatan jahatnya dilakukan. Jadi takwanya kemana? Lagi mampir dulu Bu, mungkin jalan-jalan. Nah, maka yang pertama adalah jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Seperti puasa kita itu tujuan pertama, tujuannya apa Bu? Kemarin pada waktu puasa Ramadan, tujuan kita la'allakum tattaqun, bertakwa, supaya manusia itu menjadi orang yang bertakwa. Sangat tinggi derajatnya orang yang bertakwa. Maka kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah pasti janji surga ada. Tapi yaitu melalui nanti
yang turun adalah rahmat dari Allah. Jadi yang pertama, orang yang senang membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nun, satu huruf, itu memiliki 10 kebaikan. Ya, jadi satu huruf bihasri amsalihah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini Al-Quran. Falahu hasanatun fal hasanatu bihasri amsalihah. Jadi satu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita membaca dalam satu hari misalkan saja, kalau terlalu dipaksa, saya khawatir nanti malam menjadi apa? Nggak enak orang dipaksa, betul? Tapi dengan cara latihan. Sanggup nggak po kalau sehari 1 juz? Berat kan? Berat. Makanya belum ngurus anak, belum nyayur, belum masak, belum nyuci, belum itu.